Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di jalan lintas Jakarta Bogor, baru saja ada yang telepon mempermasalahkan hak waris, ya, judulnya hak waris. Jadi dalam keluarga yang dikatakan waris itu gimana ya? Waris apabila ada salah satu orang tua sudah meninggal, itu masuknya waris. Beda dengan gonogini, beda dengan hibah. Kalau gonogini itu harta yang didapat setelah menikah. Kalau waris apabila salah satu orang tua itu sudah meninggal, itu dinyatakan waris. Kalau hibah, pemberian kepada siapapun yang masih hidup. Nah, tadi berkaitan kembali lagi ke waris. Jadi ada rumah di daerah Lampung, terus mau dijual oleh salah satu anaknya. Saya tanya, itu rumah siapa? Dijawab, yaitu rumah orang tua saya, bapak saya. Bapak saya sudah meninggal. Coba pastikan lagi, itu rumah siapa? Atas nama kan dikatakan rumah siapa tuh, sertifikatnya itu atas nama siapa, itu pemiliknya. Loh, kata dia itu rumah bapak. Terus ditunggu oleh kakak saya. Terus sama kakak saya mau dijual. Coba pastikan dulu sertifikat atas nama siapa. Kalau sudah dipastikan sertifikat atas nama siapa, kalau sudah atas nama kakak, artinya ada yang digelapkan, artinya ada yang ditipukan. Karena nggak bisa atas nama bapak meninggal langsung dibalik nama atas nama kakak, nggak bisa. Harus ada surat keterangan waris. Kalau tiba-tiba dibalik nama dia langsung, itu tanda tanya. Ya, jadi nggak bisa anak salah satu mengklaim, wah dulu bapak ngasih saya rumah, itu nggak bisa. Kalau dia ngasih ada buktinya, bukan omongan, bukan lisan. Ada buktinya. Ada buktinya apa? Surat. Ada suratnya, surat hibah kalau bapak masih ada. Kalau bapaknya sudah meninggal, atau kakek atau wak sudah meninggal, anak mau balik nama atas nama harus tanda tangan seluruh pewarisnya. Pewarisnya kalau bapak meninggal, ibu dan anak-anaknya. Begitu juga kalau ibu meninggal, bapak dan anaknya. Atau ibu bapak sudah meninggal, ya anak-anaknya semua sebagai pewaris. Nah, semua pewaris harus tanda tangan, harus mengetahui, harus menyetujui apabila mau dibalik nama. Tidak bisa langsung balik nama si A walaupun anak paling tua, atau si B walaupun anak yang paling bungsu. Tidak bisa ya. Jadi namanya ahli waris setelah ada yang meninggal satu masuk ke waris, kecuali waktu dua-duanya masih hidup dikasih ini tanah kamu, langsung dibuat sertifikat atau dikasih surat hibah bisa. Kalau sudah meninggal sekarang mengklaim bahwa bapak dulu kasih saya, dulu bapak waktu meninggal pesan ini untuk kamu, nggak bisa. Bicara hukum tidak bisa begitu saja, tidak percaya begitu saja. Harus ada bukti, harus ada saksi dan sebagainya. Ya, kembali lagi tadi, coba cek lagi sertifikatnya. Surat-suratnya atas nama siapa. Kalau sudah atas nama si anak yang katanya kita mengetahui bahwa itu memang punya orang tua, terus si anak langsung mengklaim itu punya dia, ada sertifikatnya, itu tanda tanya ada yang dipalsukan kah, atau ada yang dirubah kah sama dia. Ya, secara otomatis dalam teori pasti ada yang dipalsukan atau dirubah atau ngasih data nggak benar. Terjadi itu waktu program Pronas, program nasional itu, sertifikat serentaknya semuanya itu ada sih oknum-oknum yang nakal, atau ada sih petugas-petugas ini merasa kalau dibuat begini nggak ada masalah. Nah, hanya dibuat-buat aja. Dia berpikir nggak mungkin kakak beradik berantem, nggak mungkin tidak menyetujui. Nah, ini hukum begitu. Kalau bicara harta, bicara tanah, bicara itu bisa terjadi, kecuali memang
kakak atau adiknya memang ikhlas gitu ya. Ini seperti rumah tadi, adik-adiknya tidak ikhlas, kakak-kakak tidak ikhlas, itu nggak bisa diklaim, tidak bisa dipinta, tidak bisa mengakui kalau tanah itu punya dia. Sedangkan kita bisa membuktikan bahwa tanah itu milik orang tua, atau uak saya panggil, atau kakek saya panggil. Kalau kita bisa membuktikan itu memang bukan punya si kakak A tadi, nggak bisa dijual, tidak bisa dibalik nama. Paham ya? Kalau ini terjadi, kalau ada tiba-tiba balik nama, berubah nama, itu kan secara otomatis menghilangkan si pewaris. Otomatis menghilangkan ahli waris yang lainnya. Artinya kan pemalsuan data, artinya ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak disampaikan kejujuran kebenarannya, hukumnya jelas itu ya. Itu ada pidananya, memalsukan identitas 263, 264, 265, memalsukan identitas, memalsukan isi dan sebagainya. Itu pasalnya itu penipuan, penggelapan atau merubah isi, merubah identitas. Nah itu pasalnya 263, 264, 265.